Belok kiri ke Jalan Penglipuran. Setelah 300 meter, Anda akan sampai di tujuan. Teman-teman, saya sekarang sedang menuju ke daerah lokasi Desa Penglipuran. Ingin mengetahui seperti apa keberadaan Desa Penglipuran. Jujur saya mengatakan bahwa Anda sudah sampai. saya belum pernah sama sekali berkunjung ke Desa Penglipuran ini. Wah, hanya 3 menit dari jalan utama Kintamani Bangli, teman-teman. Don't know. No. Terima kasih. Oke. Oh, di sini nanti ajaknya. Itu K7 yang Pak. Oke. Kita sudah tiba, teman-teman, di Desa Penglipuran, Desa Wisata Penglipuran. Di sini tempat parkir dari Desa Wisata Penglipuran. Saya akan coba telusuri tempat parkir yang tepat. Wah, masih banyak juga tamu-tamu yang hadir di tempat ini, teman-teman. Ternyata walaupun corona, Desa Penglipuran ini juga cukup ramai, teman-teman. Dikunjungi oleh wisatawan lokal. Baik, teman-teman, secara perlahan kita parkir dulu. Kita akan masuk ke lokasi tempat wisata Penglipuran. Seperti apa di dalamnya, saya ajak teman-teman masuk. Walaupun saat corona, tapi masih luar biasa pengunjungnya, teman-teman. Ini ada beberapa mobil mewah yang terparkir di Penglipuran, teman-teman.
wisata Pengelipuran ini masih ramai teman-teman, cuman kebanyakan dari mereka adalah tamu lokal, jadi tidak nampak tamu asing, jadi warga Eropa ataupun Amerika tidak nampak, cuman warga lokal saja yang nampak teman-teman. Banyak warga yang keluar dari rumahnya teman-teman, berbaur dengan para wisatawan lokal teman-teman. Inilah teman-teman wajah desa wisata Pengelipuran. Jadi ini salah satu tempat menarik di wilayah ini. Jadi ini adalah komplek rumah penduduk yang memang didesain teman-teman menjadi tempat wisata. Kalau dilihat kiri kanan tempat ini benar-benar ditata agar kelihatan simetris teman-teman. Nah, inilah salah satu peninggalan leluhur orang Bali yang sampai saat ini tradisinya masih dipertahankan teman-teman. Jadi desa wisata ini memang setiap harinya cukup ramai. Masing-masing rumah ini menampilkan berbagai barang kerajinan teman-teman. Jadi masing-masing rumah memiliki stand-stand souvenir yang memang sengaja mereka jajakan untuk para wisatawan teman-teman. Coba dilihat teman-teman. Jadi saya mengajak teman-teman untuk melihat desa Pengelipuran. Seperti biasa, warganya memiliki aktivitas yang sesuai dengan program atau planning mereka masing-masing teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari bentuk rumahnya yang ada di dalamnya, rumahnya semi modern teman-teman, cuman penataan lingkungannya saja semua sama. Jadi 3 bagian ini ditata dengan baik, jadi hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan manusianya, hubungan manusia dengan lingkungannya teman-teman. Kalau kita lihat similaritas seperti ini teman-teman. Jadi dari pintu gerbangnya sampai ke dalam, kalau penataan rumah ini nampaknya memang berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau ini
nampak ada Balinese style. Ada teman-teman. Inilah desa Pengelipuran. Ini rumah tua yang ada ciri khasnya di desa wisata Pengelipuran, teman-teman. Nah, ini yang menjadi maskot dari desa ini, dimana rumah ini menjadi warisan bagi leluhur warga desa Pengelipuran maksud saya. Nah, ini benar-benar rumah yang kelihatan kokoh, yang mungkin sudah umurnya ratusan tahun, teman-teman. Nah, ini menjadi daya tarik di desa Pengelipuran ini. Jadi sekian kakak, sekian keluarga dari warga Pengelipuran ini memiliki rumah-rumah seperti ini. Nah, ini coba lihat teman-teman, yang ada di sebelah juga sama. Nah, cuman atapnya mungkin sudah direnovasi, jadi ini persis masih memiliki sifat tradisional, teman-teman. Teman-teman, setelah kita keluar tadi dari desa wisata Pengelipuran, kebetulan cuacanya cukup terang. Kita lanjutkan perjalanan sebentar lagi untuk Gunung Batur, jadi ke daerah Kintamani. Mudah-mudahan juga cuacanya di sana terang seperti dalam perjalanan saya ini. Kalau cuacanya bagus di daerah Kintamani, yang pasti puncak Gunung Batur akan nampak jelas dari jalan utama, teman-teman. Ya, banyak cara orang untuk bisa menikmati keindahan puncak Gunung Batur. Dengan cara langsung ke kaki Gunung Batur juga bisa, teman-teman. Cuman kita bisa melihat lebih dekat kalau kita turun ke kaki Gunung Batur. Kita bisa melihat suasana Danau Batur yang cukup indah juga. Kemudian ketika kita palingkan muka ke kiri dari Danau Batur, itu langsung nampak jelas puncak Gunung Batur, teman-teman. Kemudian orang juga bisa menikmati keindahan alam, hamparan lava yang luas, kemudian hamparan Danau Batur, dan yang paling menarik ketika orang dikatakan sukses didukung oleh cuaca, melihat atau menikmati pemandangan dari atas gunung pada saat pagi hari, teman-teman. Jadi tepatnya jam 6 pagi kita bisa menikmati, kita bisa melihat, menyaksikan sunrise, teman-teman.
Cuman kita harus legowo keluar dari zona nyaman teman-teman. Jadi bangun pagi jam 3:30 pasti kita harus sudah berada di kaki Gunung Batur, di start point di hampir 4 tempat di kaki Gunung Batur di seputaran Danau Batur teman-teman. Jadi itu salah satu kerja keras kita yang bisa mengantarkan kita ke puncak teman-teman. Jika kita mau bangun pagi, kalau cuaca mendukung, tentu tujuan kita akan tercapai melihat sunrise teman-teman. Tidak tertutup kemungkinan juga teman-teman bagi yang tidak siap untuk bangun pagi, untuk keluar dari zona nyaman, sedang enak-enaknya tidur, dibangunkan, kemudian kita harus berangkat, kemudian kita harus menguras kalori untuk naik 1,5 jam teman-teman, sampai 1717 meter ya. Jam 6 pagi kita sudah bisa duduk-duduk bersama menunggu matahari terbit, yang serta-merta kita bisa menikmati teh hangat di puncak kedua ya, karena ada 3 puncak teman-teman, 3 cone. Cone yang pertama, cone yang kedua, kemudian cone yang paling atas teman-teman. Jadi rata-rata dari pengunjung atau pendaki itu hanya sampai di cone yang kedua atau di puncak yang kedua. Puncak pertama itu memang memerlukan perjuangan yang berat teman-teman. Kita harus naik lagi 1 tingkat dengan didampingi oleh para guide. Ya kita tak berani coba-coba teman-teman kalau mau ke cone yang pertama, mau ke tingkat yang pertama, tentu kita harus berhati-hati teman-teman. Jadi kita butuh pendamping, jadi guide pendamping teman-teman. Ya tentu guide pendamping ini akan bertanggung jawab untuk mengarahkan kita ke jalan yang bisa menuju ke cone yang pertama atau puncak yang pertama teman-teman. Nah kalau orang hanya memilih melihat pemandangan Gunung Batur dan Danau Batur hanya pada sampai di jalan utama saja, itu bisa juga teman-teman. Kalau memang waktunya cukup singkat ya, itu bisa dilakukan pada pagi hari juga teman-teman ya, pada pagi hari, cuman tidak sampai cukup meluangkan waktu tidur gitu. Dari jam 8, jam 9 kalau cuacanya cerah, pemandangannya di main road itu memang luar biasa teman-teman. Gunung Batur kelihatan jelas, kemudian Danau Batur juga kelihatan jelas teman-teman. Ya tentu hikmahnya kalau hanya menikmati view saja, kita tidak bisa mendekati Gunung Batur, ataukah ada para pendaki yang menginginkan untuk bisa berolahraga teman-teman. Jadi sembari berekreasi, mereka juga bisa berolahraga teman-teman. Kemudian ketemu para pendaki yang lain. Ya tentu disinilah
kita ketemu orang, ya ketemu orang, kemudian di atas puncak Gunung Batur itu kita bisa ngobrol-ngobrol dengan para pendaki yang lainnya. Suasananya kekeluargaan. Kemudian teman-teman, terkadang ketika kita sendiri teman-teman, kemudian kita akan mendapatkan teman untuk kita ajak keliling-keliling, kemudian kita ajak turun dari Gunung Batur itu sendiri. Karena rombongan itu penting teman-teman. Jadi rombongan itu penting untuk keselamatan kita. Kenapa demikian? Karena Gunung Batur itu cukup berbahaya teman-teman. Daerah curam. Ya, ketika kita sendiri jalan-jalan kemudian terjadi sesuatu, jadi tidak ada satu orang pun yang mengetahui keberadaan kita. Tapi ketika kita berombongan, entah kita ikut orang atau orang ikut kita teman-teman, tentu keselamatan itu lebih terjamin. Jadi teman-teman, di samping itu ya usaha kita mencari teman, tentu kita mencari teman. Baik teman-teman, ini cuacanya kok sepertinya sinar matahari ditutupi awan. Nah, inilah yang saya katakan sebagai cuaca. Ya, cuaca, jadi keadaan sesaat itu kita tidak tahu. Kalau di jarak 2 km itu cuacanya terang, tapi ketika saat ini cuacanya berubah lagi teman-teman. Makanya kita tidak bisa yakinkan bahwa sebentar lagi di Gunung Batur itu cuacanya terang. Inilah situasinya di sini teman-teman. Jadi sering terjadi perubahan cuaca dalam kurun waktu 1 jam atau 2 jam di satu tempat ke tempat yang lain teman-teman. Mungkin karena ketinggian teman-teman. Jadi kita mendekati ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. Tentu yang berpengaruh adalah keadaan udara. Ya. Padahal saat ini bukan saatnya musim hujan. Ini rentangan waktu dari April sampai Oktober. Ini masih siklon musim kemarau teman-teman. Jadi cuacanya seperti ini di daerah Kintamani, di kecamatan Kintamani. Ya, memang seperti ini cuacanya teman-teman. Nah, kita lihat di depan. Nah, ini cuacanya kelihatannya bagus. Udara matahari bersinar. Matahari bisa menembus awan. Nah, inilah yang meyakinkan bahwa cuaca itu seperti ini teman-teman. Kita lanjut, mudah-mudahan Gunung Batur dapat jelas dari jalan utama. Gunung Batur, Danau Batur, kemudian hamparan lava, hamparan batu karang hitam, bekas letusan Gunung Batur. Ya, Gunung Batur memang masih aktif teman-teman. Jadi dua di antara gunung berapi yang masih aktif, Gunung Batur dan Gunung Agung, yang lebih tinggi dengan ketinggian 3000, jauh lebih tinggi, jadi 2 kali lipat dari Gunung Batur teman-teman.
Kabupaten Bangli, tepatnya di Kecamatan Kintamani. Kemudian Gunung Agung itu terletak di Kabupaten Karangasem. Cuman Gunung Batur dengan Gunung Agung itu nampak bersebelahan, karena dari Gunung Batur kita bisa melihat Gunung Agung, teman-teman. Gunung Agung itu dengan ketinggian 3000-an, Gunung Batur itu hanya 1700 sekian. Tentu yang lebih berat adalah Gunung Agung yang memerlukan banyak waktu dan banyak kalori untuk naik, dan banyak tantangan tentu. Teman-teman, setelah kita amati cuaca ini di seputaran Penlokan, nampaknya awannya tebal sekali. Apakah kita bisa melihat Gunung Batur dari jalan utama atau tidak bisa? Karena kembali cuaca yang menentukan, teman-teman. Kalau cuacanya bagus, tentu kita bisa menikmati pemandangan puncak Gunung Batur. Nah, kita sudah mendekati daerah Gunung Batur, jadi kita mendekati daerah Penlokan. Batur Global Geopark, Museum Geopark, teman-teman. Di sebelah kiri nampak sepi. Nah, kita sudah memasuki Penlokan. Ya, jam segini ya cukup ramai juga, teman-teman. Nah, Gunung Batur nampak jelas dari Penlokan, teman-teman. Apakah danaunya juga jelas? Bentar, kita akan hampir sebentar. Suasana point view Penlokan pada masa COVID-19. Nampak tidak ada pengunjung, hanya mungkin orang-orang lokal yang berhenti di tempat ini. Kita akan berhenti sejenak, akan meliput pemandangan alam Gunung Batur. Baik, teman-teman, nampaknya cuaca agak sedikit terganggu di point view Penlokan ini. Namun kita masih melihat puncak Gunung Batur. Jadi ada puncak-puncak yang bisa kita lihat dari sini. Ada puncak pertama, kedua, dan ketiga, teman-teman. Biasanya start point untuk manjat ke Gunung Batur ini dari bawah, dari daerah Songan, teman-teman, dari daerah Purwojati, teman-teman. Nah, dari sana, teman-teman, jadi kita bisa naik dari sana. 1,5 jam butuh waktu untuk bisa ke puncak itu, teman-teman. Ya, itu Danau
danau yang paling luas di Bali setelah Danau Beratan, Danau Buyan, dan Danau Tamblingan. Nah, di sana nampak apa namanya, Desa Terunyan, Desa Bali Age yang selama ini menjadi objek wisata para wisatawan asing. Kemudian di sebelahnya itu ada kuburan, jadi kuburan Terunyan ya, tempat menguburkan mayat yang sifatnya unik teman-teman. Di sini ya hanya orang Terunyan saja yang bisa membawa mayat ke daerah sana. Nah teman-teman, di samping pariwisata, aktivitas masyarakat di seputaran sini adalah bertani teman-teman. Nah itu lahan hijau di mana palawija, tomat, lombok bisa ditanam menjadi komoditi utama yang bisa menggerakkan perekonomian di daerah ini teman-teman. Nah inilah point view Pendelokan teman-teman saat ini, pada saat COVID-19 ini cukup sepi. Biasanya jam segini di daerah ini emang luar biasa ramainya oleh para tamu wisatawan asing. Namun pada saat COVID-19 ya tidak ada nampak para tamu asing, karena negara-negara Eropa, Amerika memberikan travel warning kepada warganya. Baik teman-teman, kita melanjutkan perjalanan. Nah ini tempat angkringan teman-teman di bawah, dimana kita bisa mencari minum di daerah ini, kemudian beli makanan. Mereka menyediakan makanan dan minuman dengan suguhan pemandangan yang luar biasa teman-teman. Baik teman-teman, dari stand minuman nampak ini banyak angkringan teman-teman, dan sepertinya angkringan ini diselesaikan pada masa COVID-19. Jadi secara kebetulan karena tidak ada tamu, banyak angkringan-angkringan yang sekelas ini direnovasi teman-teman untuk menyambut new era pariwisata baru 2022 mungkin. Kalau 2022 mau suasananya berubah, jadi COVID-nya menghilang, hingga angkringan ini sudah nampak baru, dan tentu ini akan memiliki daya tampung yang lebih dan memiliki posisi dari tempat point view-nya ini bagus, sehingga kebanyakan angkringan di bawah ini direnovasi teman-teman. Ya baik teman-teman, jadi kita mencoba untuk duduk menikmati kopi Bali teman-teman. Inilah kopi Bali yang cocok dengan suasana yang dingin teman-teman. Ada hidangan kopi Bali, cuman jajan Balinya tidak ada teman-teman. Coba lihat. Nah ini, jadi untuk menghilangkan rasa ngantuk teman-teman, saya berhenti sejenak di angkringan ini, di angkringan Pendelokan. Sebentar lagi saya akan melanjutkan perjalanan ke Buleleng. Setelah satu hari jalan-jalan ke daerah Tembuku, kemudian ke
pengelipuran teman-teman. Ya, saya akan nikmati dulu kopi Bali. Wah, enak, luar biasa teman-teman. Nah, ini partner kerja, partner perjalanan saya teman-teman. Ya, kita sama-sama menikmati kopi. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan perjalanan setelah menikmati kopi Bali teman-teman, kopi Kintamani. Kopi yang diproduksi di daerah ini teman-teman. Di sini juga terkenal dengan kopi bubuknya teman-teman.